ke-215, cemen. Pagi harinya diisi dengan kegiatan jalan santai. Ya elah, ini Mbah Cemen benar. Katanya mau kegiatan keras. Mau kegiatan ala-ala militer. Malah jalan santai naikin bukit doang. Ah, ini mah gak paten. Mana paten untuk anak Indonesia? Cemenlah ini. Katanya lagi nanti akan nyebrang kali. Nyatanya, kali yang dikasih tahu cuma seuprit. Cuma selangkah besar aja. Jeti cuma lompat kelap. Gitu doang. Eleh. Gak main mah ini sama orang Indonesia. Gini doang ini latihannya. Mana main? Gumam Baby dan ia yakin yang mendengar hal ini hanya Hamad. Jangan takabur. Dijalani aja. Disyukuri. Kok protes kamu? Nanti dapat yang ekstrim kabur. Ledek Hamad. Eleh. Ini mah anak SD juga bisa mas. Yang bener aja. Kayaknya jiwa-jiwa patriotik di sini sedikit ya. Kayak berjuang layaknya pejuang gitu. Yang laki, gitu gak ada macamnya. Sejak tadi Baby ngeroying doang kerjaannya. Menganggap ini semua cemen. Ya namanya ini banting beb. Bukan latihan kedisiplinan kaya di Indonesia. Emangnya, kamu pernah apa ikut pelatihan model begituan? Jangan salah. Jangan main-main. Sahut Baby dengan suara keras. Udah kayak abis nelen toa. Di sekolah saya dulu. Itu pelatihan disiplinnya gak main-main. Kayak begini. Mana paten? Kami latihan di barak tentara. Ini sebagai syarat masuk ke sekolah. Awal-awal, lalu di tahun kedua juga ada momen kayak begini. Di tahun ketiga juga ada kok. Setiap tahun kita kayak begini. Tahun awal itu masa disiplin murid baru. Biar pada gak songong sama senior. Dan gak pada KSNTLAN ceweknya. Baby menekankan kata centil. Biar pada tobat orang-orang ini. Weh. Masa miss? Berarti ini jagoan dong. Sahut Mr. Jamal yang belakangan ini modelan best body sama si Baby. Kayak CS banget gitu. Iya dong. Kita break dulu. Sekalian kita dengarkan kisahnya Miss Baby di sekolah di Indonesia. Biar kita buka pengetahuan kita. Bagaimana di sana? Usul Mr. Jamal. Jadilah mereka duduk di pinggir jalur. Ada sebuah bukaan. Seperti lapangan lebar. Dan bisalah mereka duduk-duduk tanpa alas di sana. Dan Baby berdiri di depan. Layaknya seorang yang mau berpidato. Baby disuruh bicara di depan publik. Di depan para ciwi-ciwi centil penggoda suaminya. Gak pakai nervous dia. Malah menggebu jadinya. Semangat luar biasa. Jeti. Kalau di Indonesia. Biasanya kami latihan di pusat pelatihan para tentara. TNI. Berangkat dari sekolah. Atau pondok dengan naik tronton. Modelan truk khusus ngangkut anggota TNI itu. Lalu turun di bumi perkemahan. Kadang ke barak pelatihan itu. Satu-satu. Tidur di tenda milik TNI yang besar-besar itu. Atau tidur di barak tentara yang kosong. Makan di tempat para TNI makan. Yang mana? Harus jalan mendaki dulu. Jauh. Gak main-main. Duduk. Baca doa. Lalu makan. Gak boleh ada yang gak habis. Semua habis dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu jalan balik lagi ke pusat pelatihannya. Itu jauhnya sekitar 30 menit mendaki lagi. Jeti kami baris berbaris. Juga latihan fisik ala tentara. Baris berbaris juga yang mantau tentara. Dihukum ya ala tentara juga. Latihan fisik seperti merangkak di lumpur dengan kawat besi di punggung kita. Melewati papan di menara tinggi. Dan di bawah ada genangan air kotor. Lalu menaiki tembok. Dinding tinggi. Gimana caranya naik? Wah. Kalau urusan sungai. Kami disuruh merangkak sepanjang sungai itu. Kadang bukan sungai malah. Got. Saluran air. Wah. Itu dilalui selama berapa hari, Miss? Tanya Mr. Jamal yang paling antusias. Yang lainnya sih? Ya kayak mau gak mau gitu dengerin si Baby. Modelannya mereka palingan mikir. Kita nanya AA. Tapi Baby sih masa bodoh. Terus aja dia cerita panjang kali lebar. Lalu kalau malam tiba. Ada itu namanya jurit malam. Kami satu persatu melewati gelapnya malam.
melintasi sawah, kebun, lahan warga, dengan bekal 1 buah lilin dan tatakannya. Sendirian. Harus melewati semua itu. Untuk dapat menemui pos-pos yang ada. Ada pos 1 sampai pos 5, di sini mental kami diuji. Apa kami cemen? Apa kami penakut? Apa kami bodoh? Karena nanti akan ada pertanyaan dan tugas yang menguji itu semua. Para anak mami. Wah, udah pada pipis di celana sebelum berangkat. Yang cemen dijamin tersortir dengan baik. Ini juga untuk ujian dasar masuk ke organisasi siswa di sekolah. Jetty yang masuk ya orang-orang tahan banting. Mister, Jaman mengangkat tangannya lagi ke udara. Apa gak ada celaka yang terjadi? Gak ada. Sejauh ini. Ya palingan ada yang kesurupan karena sembarangan. Kalau di alam itu, harus tahu diri. Kita numpang masuk rumah orang. Jetty alak harus dijaga. Ada yang kesurupan karena buang pembalut sembarangan. Ada yang berbuat tak senonoh. Konon ada tuh murid yang centil gurunya. Dan menggoda si guru. Endingnya dia kena azab. Kena azab nabrak pohon berduri berulang kali. Sampai jidat. Hidungnya bendol semua. Baik ini baby ngarang bebas. Biar tahu rasa tuh orang pada. Kalau perlu dia bisa tambahin azabnya. Berkat pengalaman nonton film azab di Indo Air. Wah. Macam pemberani semua ya. Lalu. Miss Baby pernah berapa kali ikut itu semua? Kali ini salah satu murid bertanya. Beberapa kali? Ya mungkin lebih dari, 5 kali. Huho. Semua bersorak kagum. Bebinya nyengir lebar banget. Ikutan bangga dia. Padahal semuanya ngarang bebas. Ah, apa dia berbakat jadi tukang ngibul ya? Dulu ada kasus kesurupan kayak gitu. Banyak. Dan kejadiannya semua yang ikut itu agamanya minim. Ya sejak saat itu aku berpikir. Apalah gunanya ilmu setinggi langit. Kalau agama tak kau kuasai. Itulah kenapa saya masuk pondok pesantren. Demi menguatkan pengetahuan agama saya. Yang tepuk tangan hanya Hamad dan Mr. Jamal doang. Asem. Suak bener dah. Udah ceramah panjang kali lebar. Yang lain cuek bebek. Ho. Iya deh yang kuat agamanya. Celetuk si ire itu. Semprul emang tuh bocah. Mereka lanjut jalan lagi. Dan di atasnya begitu doang. Sebuah medan yang menurut baby cemen. Tapi napasnya ngos-ngosan. Katanya cemen. Kok engap? Ledek Hamad. Lama gak olahraga soalnya. Balas baby kalem. Cielah. Yang sporty bener gitu kesannya. Kan dia dulu naik turun tangga asrama bisa dalam kedipan mata. Olahraga itu butuh dengkul yang prima dan kekuatan fisik yang outstanding mah. Itu. Barak tentaranya ada di area mana beb? Kok kayak aku kenal? Pancing Hamad. Oh. Di Lido, Bogor. Pantes. Terus kamu kapan ke Bogornya emang? Perasaan kamu mondok di area sini-sini doang. Balasan itu membuat baby keluh. Ini namanya keceplosan. Mulutnya kelemesan. Ketahuan deh jadinya. Ceritanya siapa yang kamu comok? Kok begitu mendalami banget sih? Detail juga. Hehehe. Ceritanya Indri. Dulu dia kan yang paling pencinta alam. Dan dia curhat panjang kali lebar dia naik ke gunung ini. Itu. Curug ini. Itu. Hehehe. Makanya aku apal. Aku kalau disuruh ngejelasin Ranu Kumbolo aja aku bisa. Saking beneknya diceritain sama si Indri. Hehehe. Aku baby. Si Indri ini teman kuliahnya dulu. Dan memang si jago urusan sport. Dia mengikuti latihan begituan dalam beberapa kali. Naik gunung. Turun gunung. Penjelajahan ke air terjun. Wah. Si Indri mah jago pokoknya. Ya kan salah satu faedah Jetty temannya si Indri bisa nyomot ceritanya. Hehehe. Maaf ya Indri.